Ya kawan-kawan, kita akan sholat ke Masjid Istiqlal untuk melaksanakan sholat subuh dulu. Ingin merasakan sensasi bagaimana sholat subuh di masjid salah satu masjid terbesar di Indonesia. Oke, lihat saja yuk. Oke, ini dia abangnya. Abang? Iya bang. Garam nggak? Boleh. Di aplikasi nggak gerak tadi, saya pikir abang ini apa belum bangun, baru bangun apa gimana tadi? Kayaknya dari semalam tuh bang, aplikasi gitu semua. Semalam ada juga kan sama Gojek saya dari Tebet kan. Itu juga tuh, sampai kami jalan belakang gitu. Kita jalan-jalan ini ya. Kayaknya gangguan ya. Tadi tempat di gudang dulu apa? Oh, maaf sa bang. Ini tadi memang udah tidur atau gimana bang? Atau begadang? Begadang. Ini jam berapa berhenti nanti? Jam berapa baru berhenti nanti? Oh, habis sampai jam sibuk lah ya. Aku pengen ngerasain aja sholat Istiqlal subuh. Karena kan aku dari Banda Aceh bang kan. Pak nanti jam 11 udah balik ke Banda, maka pengen ngerasain gitu aja. Banda Aceh nggak kena kemarin bang banjir ya bang? Iya. Ya sampai sekarang belum pulih sepenuhnya bang, masih banyak juga rumah yang terendam tanah tuh kan, timbunnya. Gimana bang? Oh, sebenarnya nggak banyak bang, karena kan itu kan orang mau parkir orang pikir kan airnya nggak tinggi, karena pas memang lagi macet juga kan, karena kan di ujung jalan sana udah ketutup sama air kan, jadi orang parkir. Pas air makin tinggi orang ninggalin mobil semua kan, mobil motor. Itu saya secara pribadi ya belum tahu kayak mana, karena kan waktu pas kejadian itu saya belum ke sana gitu. Saya hampir sebulan mau setelah kejadian baru ke sana. Nah, kadang susahnya gini bang, ada video yang kejadian waktu gempa Pidijaya, itu ditampili lagi sama warga. Itu yang bahayanya kita di media sosial nih. Entah banjir-banjir di mana dikumpuli orang itu nanti disatukan gitu, seolah-olah kan. Tapi yang kalau kerusakan ya memang betul rusak sana. Istiqlal. Apa? Oh, enggak. Baru. Oke, kawan-kawan. Aku udah sampai di Masjid Istiqlal.
titipan sandal ya. Kalender. Titip sandal. Iya. Sendiri, Pak. Iya. Wah. Ah. Suara beduk. Pak wudhunya di sana nih. Duh. Pak wudhu dari Masuk ke dalam, Iya. ada sebelah kiri ya, Pak. Makasih Pak ya. Toilet pria dan Pak wudhu. Wah, tempatnya keren.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdas syakirin bil mazid. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-waliyyul hamid dzul 'arsyil majid fa'alun lima yurid. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa an'im. Masya Allah, sungguh luar biasa dan indah Masjid Istiqlal yang ada di Jakarta ini ya. Arsitekturnya menarik dan juga lampu-lampunya juga menarik susunannya. Jujur, ini kali pertama aku sholat di sini dan masjidnya betul-betul luar biasa. Yang kita cintai, setelah kita beribadah sholat subuh berjamaah, kita lanjutkan dengan i'tikaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu Ini suasana di luar kepada kita Masjid Istiqlal. Berkah di bulan Rajab, berkah di bulan Sya'ban, dan Sebenarnya sih pengennya fotonya itu ketika sudah agak terangan sedikit ya. Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dan lagi-lagi berkali-kali aku, Masya Allah, harus kuakui masjidnya ini besar dan juga arsitekturnya bagus. Dan nggak salah juga masjid ini termasuk menjadi kebanggaan masyarakat Kota Jakarta ya. Bukan berarti harus terhapus dari manusia, karena hawa nafsu adalah bagian yang hidup di dalam diri manusia. Maka suasana siang yang penasaran dengan Masjid Istiqlal. Oke, setelah hampir 1 jam lebih ya di sini, kita kembali ke rumah untuk persiapan kembali ke Banda Aceh. Terima kasih semua. Jika sebelumnya kita pergi naik Gojek, sekarang kita pulangnya itu naik dengan berjalan kaki ya. Dan susuri jalan-jalan ini nanti ke ujung sana. Jaga Jakarta, dari Suruh Jaga Jakarta.
jujur kalau aku bila jalan-jalan ke beberapa daerah ya, lebih sukanya berjalan kaki untuk sebagian, karena mengobati ataupun menawar rasa ingin tahu ya, dan ingin melihat suasana daerah kota tersebut lah. Makanya dari kemarin aku kalau jarak dari tempat aku menginap itu hanya beberapa kilo, aku lebih memilih jalan kaki. Aku kurang tahu juga ya, pagi ini nggak mungkin di sini embun, tapi ini sepertinya antara kabut ataupun polusi ya, polusi kendaraan mungkin ya. Kurang jelas kan? Ya ada kabel. Permasalahan kabel memang sangat kompleks. Sempat kaget waktu melihat di daerah Tebet ya, semalam itu kabelnya itu ya kayak gini tampilannya, lebih parah. Perjuangan hidup. Belakang ini halte. Ada ponsel lama, telepon awal. Juang demi kehidupan. Anjay, lawan arah cuk. Museum Kebangkitan Nasional, Kebangkitan Bangsa ya, keren.
bangunan-bangunan yang seperti ini aku suka, memiliki nilai estetik dan juga historis ya, keren. Wah. Dan ini keren anjir. Rasanya tuh pengen main ke gedung ini, namun sayangnya nggak ada cukup waktu kita. Di gedung ini sejarah Budi Utomo, organisasi pergerakan yang dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Keren, punya aku suka. Nah, itu ada rusun-rusun tuh. Polusi udara di sana, saking polusinya itu mengerikan. Gedung di sana pun tidak terlihat ya. Nah, coba kita zoom lagi. Nah, hanya bayang-bayang aja gedungnya. Full graffiti coy. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Nah, masuk lorong ini kita sudah sampai kembali ke kantor Aliansi Jurnalis Independen AJI Indonesia. Jakarta memang padat banget, dan sehingga jalan-jalan kecil gini pun ramai. Nah, itu yang aku maksud polusi tadi. Nah, sana kan nampak tuh berkabut. Kita sampai ke kantor AJI. Ya. Makasih. Akhirnya kita sampai di kantor Aliansi Jurnalis Independen AJI Indonesia. Nah, aku mau siap-siap dulu untuk kembali berangkat pulang ke Banda Aceh. Yuk, ciao. Jangan lupa subscribe channel YouTube Vlog Jurnalis Kutaraja, catatan seorang jurnalis.